Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulan Nugraini. Saya berasal dari Rombel B. Nomor NIM saya 25010500064. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Sebelum saya memulai isi dari video ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya teman-teman. Pergi ke pasar, membeli roti, tidak lupa membeli selai. Ayo, bijak bermedia sosial nanti agar hidup terasa nyaman dan damai. Ngaku deh, siapa yang di sini bangun tidur langsung buka handphone, terus kita scroll TikTok, Instagram, WhatsApp, tahu-tahu kita lihat jam udah 1 jam aja nih kita ngelihat medsos-medsos tersebut. Nah, itu merupakan salah satu bukti kita itu sangat dekat dengan bermedia sosial. Nah, menurut kalian itu sudah bijak apa belum sih untuk bermedia sosial tersebut? Nah, di sini aku akan mencontohkan nih contoh-contoh relatable yang sering banget terjadi di kehidupan kita. Yang pertama itu ada sebar berita hoax di WhatsApp gitu yang chat-chatnya banyak, terus di bawahnya itu ada sebarkan ke 10 orang agar Anda selamat. Pasti kalian pernah nih kayak membaca berita hoax tersebut. Biasanya ini tuh terjadi kalau di 2026 ini tuh masih di gen-gen yang atas-atasnya kita, alias di atas Gen Z ya teman-teman. Biasanya tuh di kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak kita tuh masih percaya bahwa kalau kita nge-share si berita itu kita bakal selamat. Padahal itu kan tidak. Seharusnya kita tuh mengedukasi orang-orang yang kayak gitu loh. Kayak kita tuh bisa mengedukasinya, kayak bilang itu tuh berita hoax, kita tuh harus mencari kebenarannya terlebih dahulu ibu, atau kita harus mencari kebenarannya dulu bapak, agar berita hoax itu tuh tidak menyebar lebih luas lagi. Yang kedua, kita tuh sering banget ngejudge di media sosial. Saya menemukan banyak banget orang yang sering ngejudge di kolom komentar Instagram maupun TikTok, YouTube, dan banyak banget lagi. Bahkan ada yang kayak ngatain fisik atau gimana, kayak ngatain fisik, sifat, bahkan kayak bilang, apaan sih gak jelas orang kok kayak gitu, bla 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 bla. Itu tuh merupakan salah satu perilaku yang gak banget ya di era zaman sekarang, gak banget. Karena apa? Karena itu tuh kita tuh kan gak tahu ya kayak orangnya tuh gimana, kayak orangnya orangnya tuh senang bermedia sosial dan mereka pede dengan apa yang mereka share di media sosial, terus kita judge gimana sih perasaan orang tersebut, pasti kan bakal sedih ya. Nah, yang ketiga itu ada story galau atau story-story sindiran nih. Para Gen Z ini pasti relatable banget kalau kita habis putus dari pacar, punya gebetan, terus gebetannya udah punya pacar gitu, pasti kita akan nyindirnya di story-story pakai lagu yang sedih kayak bernadia yang rabun ku harapkan, nah kayak gitu kan. Nah, itu tuh jadi yang lihat tuh kayak bingung, orang ini apa ya gitu. Nanti bisa jadi yang kamu galauin siapa, yang kena tuh siapa gitu, yang ngerasa kesindir tuh siapa. Itu tuh merupakan salah satu kayak jadi kebingungan di era zaman sekarang itu. Nah, yang keempat itu ada scroll tanpa ingat waktu nih teman-teman. Ini saya juga menyadari bahwa saya juga terkadang masih seperti itu. Makanya saya sudah sangat-sangat mengurangi untuk scroll tanpa ingat waktu. Nih, para mahasiswa nih, kalian pasti relate banget. Kita lagi buka laptop niatnya buat kita ngerjain tugas, ternyata kita buka HP untuk scroll TikTok, tiba-tiba udah 1 jam aja. Nah, ini jujur kalian relate gak? Nah, ini merupakan salah satu kita tuh tidak bijak bermedia sosial. Mengapa? Karena kita tuh tidak ingat apa tujuan utama kita, malah lebih mentingin dari scroll TikTok tersebut gitu teman-teman. Yang kelima itu tuh kita FOMO. Kalian tahu kan yang dinamain FOMO? Ikut tren biar dibilang update. Padahal semua tren itu nggak usah kalian ikutin dan menjadi standar-standar masing-masing. Karena
kalau kita selalu mengikuti tren, maka kita tuh bakal kayak misal ya, kita nggak punya nih alat yang buat tren, nanti kita beli, terus nanti alatnya cuma dipakai sekali. Nah itu kan bakal menjadi mubazir, dan kita nanti jatuhnya kayak flexing, apa jatuhnya kayak kita tuh membeli barang secara percuma. Seperti solusi-solusi dari masalah yang tadi saya sebutkan atau contoh-contoh relatable di era sekarang, yang pertama kita tuh bisa cek dulu itu tuh benar atau tidak sih informasinya. Kita bisa cek tuh di banyak web ya teman-teman, bahkan kita bisa cek itu di lewat Google aja, kayak searchingan Google gitu, ini berita hoax atau tidak, seperti itu. Yang kedua, kita tuh harus berpikir dahulu sebelum berkomentar agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, sebelum posting sesuatu di media sosial, pastikan kalau kita tuh tidak merugikan kita sendiri, atau bisa disebut jangan terlalu oversharing di media sosial. Dan yang paling penting nih, kita tuh harus ingat waktu untuk melihat media sosial tersebut ya teman-temanku sayang. Karena jujur ya, apa yang kita lakukan di media sosial merupakan cerminan dari diri kita sendiri gitu. Kayak kapanpun, bahkan dimanapun, kita tuh pasti akan sangat dekat dengan bermedia sosial ya. Nah, misal ya, kita dapatkan postingan hari ini nih, nanti kita bisa dilihat orang lain itu tuh kapanpun, apalagi misal di sorotan atau di postingan-postingan TikTok, seperti itu. Dari semua yang saya paparkan tadi, yuk kita saling memperbaiki diri untuk bermedia sosial lebih bijak lagi. Itu tuh nggak harus sempurna ya teman-teman, tidak harus sangat-sangat bijak, tetapi minimal kita tuh sadar dan juga mau memperbaiki diri agar kita tuh mendapatkan dampak yang lebih baik. Sekian yang dapat saya paparkan untuk kalian semua. Stay tune di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.